أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Jumat lalu sedang dibahas mengenai Ghazwah atau Perang Zikarat. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa sebelum berangkat untuk perang ini, Rasulullah SAW telah mengirim beberapa sahabat ke arah musuh dan kemudian beliau berangkat dengan pasukan mengikuti mereka. Selanjutnya ditulis bahwa ketika Rasulullah SAW dan para sahabat tiba, pasukan musuh melihat mereka dan melarikan diri. Ketika kaum muslim tiba di perkemahan musuh, mereka menemukan kuda Hazrat Abu Qatadah yang telah dipotong telinganya. Seseorang sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, kuda Abu Qatadah telinganya telah terpotong." Rasulullah SAW berdiri di dekatnya dan bersabda 2 kali, "Semoga engkau diberkati. Betapa banyak musuhmu dalam peperangan." Kemudian Rasulullah SAW dan para sahabat melanjutkan perjalanan hingga tiba di tempat di mana Hazrat Abu Qatadah dan Mas'adah telah bertarung, seperti yang telah dijelaskan Jumat lalu. Mereka mengira Hazrat Abu Qatadah yang terbungkus dalam selimut. Seorang sahabat berkata, "Wahai Rasulullah SAW, sepertinya Abu Qatadah telah syahid." Beliau SAW bersabda, "Semoga Allah merahmati Abu Qatadah. Demi zat yang telah memuliakanku, Abu Qatadah sedang mengejar musuh dan membaca rajaz atau syair perang." Hazrat Abu Qatadah menuturkan, "Ketika rombongan Rasulullah SAW melihat kuda saya yang telinganya telah terpotong dan melihat sesosok jenazah terbungkus dalam selimutnya, mereka mengira bahwa saya telah syahid." Hazrat Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu dan Hazrat Umar radhiyallahu ta'ala anhu bergegas maju dan menyingkap selimut itu. Ternyata wajah Mas'adah yang mereka lihat. Keduanya berkata, "Allahu Akbar, Allah dan Rasulnya telah berkata benar. Wahai Rasulullah SAW, ini adalah Mas'adah." Para sahabat pun bertakbir, dan tak lama kemudian Hazrat Abu Qatadah datang menghadap Rasulullah SAW sambil menggiring unta-unta. Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Abu Qatadah, engkau telah berhasil." Abu Qatadah adalah pemimpin para penunggang kuda. "Wahai Abu Qatadah, semoga Allah memberkatimu." Dalam riwayat lain disebutkan bahwa beliau SAW bersabda, "Semoga Allah memberkati keturunanmu dan keturunan dari keturunanmu." Kemudian beliau SAW bertanya, "Wahai Abu Qatadah, apa yang terjadi dengan wajahmu?" Abu Qatadah menjawab,
ayah dan ibuku berkurban demi engkau. Saya terkena anak panah. Demi Zat yang telah memuliakan engkau, tampaknya saya telah mengeluarkan anak panah itu. Beliau bersabda, Abu Qatadah, mendekatlah kepadaku. Saya mendekat kepada Rasulullah SAW. Beliau dengan lembut mengeluarkan anak panah itu dan mengoleskan air liur beberkat beliau, serta meletakkan tangan beliau di atasnya. Hazrat Abu Qatadah berkata, Demi Zat yang telah menganugerahkan kenabian kepada engkau SAW, seolah-olah saya tidak pernah terluka dan tidak ada bekas luka sama sekali. Sebelumnya telah dijelaskan bahwa anak panah telah dikeluarkan sendiri oleh Abu Qatadah, tetapi mungkin ada ujungnya yang masih tertinggal di dalam, yang kemudian dikeluarkan oleh Rasulullah SAW. Bekasnya masih terlihat. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa ketika Rasulullah SAW melihat Hazrat Abu Qatadah, beliau berdoa, Ya Allah, berkatilah rambutnya dan kulitnya, dan bersabda, Engkau telah berhasil. Abu Qatadah berkata, Wahai Rasulullah, semoga engkau yang berhasil. Ketika Hazrat Abu Qatadah wafat di usia 70 tahun, dikatakan bahwa wajahnya tampak seperti orang berusia 15 tahun, yakni masih terlihat muda. Dalam perang ini, tentang pertempuran Hazrat Salamah dengan musuh di Zukarat, diriwayatkan sebagai berikut. Hazrat Salamah menuturkan, saya terus mengejar musuh hingga demi Zat yang telah memuliakan Rasulullah SAW, saya tidak dapat melihat para sahabat di belakang saya. Bahkan debu mereka pun tidak terlihat. Sebelum matahari terbenam, musuh tiba di sebuah lembah di mana terdapat mata air bernama Zukarat. Mereka hendak minum dari situ, tetapi ketika melihat saya masih mengejar, mereka menjauh. Matahari telah terbenam. Saya melihat seseorang lalu memanah dia. Saya telah memanahnya di pagi hari juga. Kini saya memanah lagi, dan kedua anak panah mengenainya. Ia melarikan diri meninggalkan dua kudanya. Maka saya menangkap keduanya dan membawanya menghadap Rasulullah SAW yang telah tiba pada saat itu. Mengenai kedatangan Rasulullah SAW di Zukarat, Hazrat Salamah menuturkan, Rasulullah SAW tiba pada waktu Isya dan berkemah di mata air tempat saya mencegat musuh. Beliau telah mengambil alih unta-unta dan semua yang saya rebut dari musuh. Hazrat Bilal menyembelih salah satu unta yang direbut dari musuh dan memanggang hati serta punuknya untuk Rasulullah SAW. Hazrat Sa'ad bin Ubadah mengirim 10 unta yang syarat dengan kurma yang sampai kepada beliau di Zukarat. Hazrat Salamah menuturkan, saya berkata, saya telah mencegah musuh dari air dan mereka kehausan. Izinkan saya pergi bersama 100 mujahidin untuk mengejar dan membunuh semua mata-mata mereka. Rasulullah SAW tersenyum hingga gigi-gigi beliau terlihat dalam cahaya api. Beliau bersabda, Salamah, apakah Anda sanggup melakukan itu? Saya menjawab, demi Zat yang telah memuliakan engkau, ya. Rasulullah SAW bersabda, Malakta fasji, kamu telah menguasai mereka, maka bersikaplah lemah lembut. Ini adalah peribahasa Arab yang bermakna bahwa pengampunan terbaik adalah bersikap lembut dan tidak menggunakan kekerasan. Jika mereka telah pergi, biarlah mereka pergi, tidak perlu mengejar mereka lagi. Dalam peristiwa perang ini, Hazrat Salamah menuturkan, pada pagi hari, Rasulullah SAW bersabda, penunggang kuda terbaik hari ini adalah Abu Qatadah, dan prajurit pejalan kaki terbaik adalah Salamah bin Uqbah. Hazrat Salamah menuturkan,
Beliau memberikan saya bagian kedua-duanya, baik penunggang dan pejalan kaki. Kemudian beliau mendudukkan saya di belakang beliau, di atas unta beliau. Dalam perjalanan ini, ada riwayat kejadian lain tentang Hazrat Salamah. Menuturkan, ketika kembali ke Madinah, saat kami sudah dekat dengan Madinah, seorang sahabat Ansar yang sangat cepat dalam berlari mengumumkan, "Adakah yang berani berlomba lari denganku?" Yakni berlomba lari sampai ke Madinah. Ia mengulangi kata-kata ini beberapa kali. Hazrat Salamah menuturkan, saat itu saya sedang duduk di belakang Rasulullah SAW di atas unta. Saya berkata kepada sahabat Ansar itu, "Apakah engkau tidak menghormati orang yang mulia? Apakah engkau tidak takut kepada orang yang terhormat dengan terus mengumumkan ini?" Ia menjawab, "Tidak, kecuali Rasulullah SAW, saya tidak takut kepada siapapun." Maka saya berkata kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, ayah dan ibuku siap berkorban demi engkau. Izinkan saya berlomba lari dengan orang ini." Beliau bersabda, "Silakan jika kamu mau." Saya berkata kepada orang itu, "Mari." Hazrat Salamah menuturkan, saya pun melompat dan mulai berlari. Saya berlari 1 atau 2 lembah di belakangnya, yakni ia di depan dan saya di belakang, sambil menyimpan tenaga. Kemudian saya mempercepat lari dan menyusulnya. Saya menepuk di antara bahunya dan berkata, "Demi Allah, aku telah mendahuluimu." Ia tersenyum dan berkata, "Aku juga berpikir demikian." Dan begitulah saya mendahuluinya dalam perlombaan lari itu, hingga kami tiba di Madinah. Mengenai berapa lama Rasulullah SAW berada di luar Madinah untuk perang ini, dijelaskan, Rasulullah SAW berangkat pada Rabu pagi dan beliau tinggal 1 hari 1 malam di Zukarad untuk mendapatkan kabar tentang musuh. Kemudian kembali ke Madinah pada hari Senin. Dengan demikian, beliau berada di luar Madinah selama 5 malam. Mengenai rincian para sahabat yang syahid dalam perang ini, dari pihak Muslim, Hazrat Muhriz bin Nazlah syahid. Menurut Ibnu Hisham, Ibnu Waqqas bin Mujazziz juga syahid. Selain mereka, putra Hazrat Abu Zar telah syahid di tempat unta sebelum perang dimulai. Mengenai pihak kafir, tercatat bahwa Abdurrahman bin Uyainah, Hubaib bin Uyainah, Masadah bin Hakmah al-Fazari, Ubar dan putranya Amr telah terbunuh. Sebelumnya, telah disebutkan tentang istri Hazrat Abu Zar yang ditawan oleh musuh. Para penyerang menangkap dan membawa istri Hazrat Abu Zar. Mereka mengikatnya. Mereka biasa menempatkan ternak mereka di depan rumah pada malam hari. Suatu malam, wanita itu berhasil melepaskan ikatannya dan mendekati unta-unta yang terikat di dekatnya. Setiap kali dia mendekati seekor unta, unta itu meronta. Ia meninggalkannya dan unta itu membuat keributan hingga ia sampai ke Adba, unta Rasulullah SAW yang telah dirampas oleh musuh. Unta itu tidak meronta, sangat tenang. Unta itu pun sudah terlatih dengan baik. Wanita itu lantas naik ke punggungnya, memukulnya secara pelan dan unta itu mulai berjalan. Orang-orang mengetahui pelariannya dan mencoba menangkapnya, tetapi tidak berhasil. Perawi menuturkan, wanita itu bernazar kepada Allah, jika Allah menyelamatkannya melalui unta ini, dia akan menyembelihnya. Ketika ia tiba di Madinah dan orang-orang melihatnya, mereka berkata, "Ini Adba, unta Rasulullah SAW." Wanita itu mengatakan, "Saya telah bernazar akan menyembelih unta ini jika Allah menyelamatkan saya melaluinya." Karena perdebatan ini, orang-orang menghadap Rasulullah SAW dan menceritakan seluruh kejadian. Rasulullah SAW bersabda, "Subhanallah,
Betapa buruknya balasan yang diberikan wanita ini kepada unta tersebut. Unta ini telah menyelamatkannya, dan apakah ini balasannya? Yaitu bernazar akan menyembelihnya jika Allah menyelamatkannya melalui unta ini. Ini bukanlah balasan yang baik. Kemudian beliau SAW bersabda, tidak boleh menunaikan nazar dalam perlawanan kepada Allah, dan tidak sah nazar terhadap sesuatu yang bukan miliknya. Anda bukan pemiliknya, ini adalah unta saya, pulanglah ke rumahmu dengan menyebut nama Allah. Sekarang saya akan menyampaikan tentang sebuah syariah atau pertempuran. Ini adalah syariah Hazrat Aban bin Sa'ad ke arah Najd. Syariah ini terjadi pada bulan Muharram, tahun 7 Hijriah. Meskipun dalam satu riwayat disebutkan Jumadil Akhir tahun 7 Hijriah. Hazrat Mirza Bashir Ahmad juga mencatat syariah ini terjadi pada Muharram tahun 7 Hijriah. Tanggal Muharram tahun 7 Hijriah lebih masuk akal karena dalam riwayat disebutkan bahwa sebelum keberangkatan ke Khaybar, Hazrat Aban bin Sa'id dikirim dari Madinah ke arah Najd, dan keberangkatan ke Khaybar terjadi pada Muharram tahun 7 Hijriah. Berikut adalah tentang Hazrat Aban. Ayah Hazrat Aban termasuk tokoh terkemuka Quraisy. Saudara-saudaranya, Amr dan Khalid telah lebih dulu masuk Islam dan termasuk di antara Muslim yang berhijrah ke Habsyah. Aban ikut berperang di pihak musyrikin dalam Perang Badar. Ia memberi perlindungan kepada Hazrat Utsman saat perjanjian Hudaybiyah. Ketika Amr dan Khalid kembali dari Habsyah, mereka mengirim pesan kepada Aban hingga ketiganya bersama-sama menghadap Rasulullah SAW pada masa Khaybar, dan Aban menerima Islam. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa Hazrat Aban bin Sa'id masuk Islam pada masa antara perjanjian Hudaybiyah dan Perang Khaybar. Saat wafatnya Rasulullah SAW, Hazrat Aban bertugas sebagai amil atau pemimpin di Bahrain. Setelah itu ia menghadap Hazrat Abu Bakar dan pergi ke Syam. Beliau syahid pada tahun 13 Hijriah. Menurut satu riwayat, beliau wafat pada tahun 27 Hijriah di masa Hazrat Utsman. Sebelum berangkat ke Perang Khaybar, Rasulullah SAW mengirim pasukan ke arah Najd di bawah pimpinan Hazrat Aban. Najd adalah wilayah gurun namun subur dengan banyak lembah dan gunung. Wilayah ini membentang dari Yaman di selatan hingga gurun Syam dan Irak di utara. Di sebelah baratnya terletak gurun Hijaz. Daerah ini terletak 1.200 meter di atas permukaan laut. Karena itu, wilayah ini disebut Najd. Tujuan pasukan ini adalah untuk melindungi Madinah dari suku-suku musuh selama ketidakhadiran Rasulullah SAW. Suku-suku ini selalu mencari kesempatan yang tepat untuk menyerang Madinah. Keberangkatan Rasulullah SAW dengan para sahabat dari Madinah dianggap sebagai kesempatan paling tepat untuk menyerang. Musuh berpikir bahwa karena Rasulullah SAW dan pasukannya sedang berada di luar dan hanya sedikit orang yang tersisa di Madinah, mereka bisa menaklukkan Madinah. Karena kekhawatiran ini, setiap kali beliau pergi berperang, beliau juga mengirim beberapa sahabat ke arah suku-suku tersebut. Syariah ini disebutkan dalam Sahih Bukhari bahwa Rasulullah SAW mengutus Hazrat Aban sebagai pemimpin syariah dari Madinah ke arah Najd. Hazrat Abu Hurairah meriwayatkan, kemudian Aban dan para sahabatnya datang kepada Nabi SAW di Khaybar setelah beliau menaklukkannya. Hazrat Abu Hurairah menuturkan, saya memohon, wahai Rasulullah, jangan berikan bagian kepada mereka. Maksudnya bagian harta ganimah di Khaybar. Terjadilah perdebatan di antara keduanya. Nabi SAW bersabda, duduklah wahai Aban. Beliau SAW tidak memberinya bagian, karena mereka tidak secara langsung ikut dalam perang Khaybar. Ini mungkin menjadi alasannya. Kemudian dalam sejarah tercatat satu gazwah atau perang yang sangat terkenal, yaitu gazwah atau perang Khaybar. Khaybar adalah sebuah daerah subur yang diairi oleh sungai dan banyak sumber air dan dianggap sebagai kebun kurma terbesar di Jazirah Arab. Kesuburannya dapat diperkirakan dari kenyataan bahwa hanya di satu lembah Khaybar yang disebut Katibah saja
terdapat 40.000 pohon kurma. Lembah Khaybar terletak sekitar 96 mil di sebelah utara Madinah. Orang-orang Yahudi telah lama menetap di sana. Menurut sejarah, orang-orang Yahudi Bani Israel telah menetap di sana sejak masa Nabi Musa alaihissalam. Menurut beberapa sejarawan, orang Yahudi menetap di sana pada masa Nebukadnezar. Ada juga riwayat lain yang menyimpulkan bahwa orang-orang Yahudi telah lama menetap di Khaybar dan membangun benteng-benteng yang besar. Tempat ini sangat penting bagi mereka dan masih demikian hingga sekarang. Dalam bahasa Ibrani, kata Khaybar sendiri berarti benteng. Beberapa suku Yahudi juga menetap di Madinah, tetapi Yahudi Khaybar memiliki keistimewaan, yaitu mereka melampaui semua Yahudi lainnya dalam hal keberanian dan keteguhan dalam peperangan, serta memiliki persatuan yang lebih kuat dibandingkan yang lain. Karena ini, wilayah tersebut dianggap sebagai pusat kekuatan kaum Yahudi di Arab. Baik Yahudi Madinah maupun Khaybar, rencana buruk dan permusuhan mereka terhadap Rasulullah SAW dan Islam telah mencapai tingkat pemberontakan. Kaum yang terus meningkat dalam kebencian dan permusuhan ini tidak segan dalam menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk menghancurkan Islam dan juga pribadi Rasulullah SAW. Namun sebaliknya, Rasulullah SAW selalu memperlakukan para Yahudi di Madinah dengan kelembutan. Beliau membuat perjanjian damai dengan mereka, dan ketika mereka melanggar perjanjian, sikap pertama beliau adalah memaafkan dan mengampuni mereka. Mereka berkali-kali mencoba membunuh Rasulullah SAW. Mereka melanggar perjanjian dengan bekerja sama dengan kekuatan luar untuk menyerang Madinah. Sebagai balasannya, jika semua Yahudi ini diberikan hukuman paling berat sekalipun, itu masih sesuai dengan prinsip keadilan. Kendati demikian, sifat pengampunan dan rahmat Rasulullah SAW adalah sedemikian tingginya, sehingga beliau masih memberikan jaminan keamanan atas nyawa dan harta mereka dengan cara mengeluarkan mereka dari Madinah dan memperbolehkan mereka membawa apapun yang bisa mereka bawa. Jika tujuan Rasulullah SAW adalah nauzubillah pemaksaan, beliau tidak akan pernah memaafkan pengkhianatan berulang yang dilakukan oleh Yahudi Madinah. Jika tujuan Nabi SAW adalah pertumpahan darah, beliau tidak akan pernah memberikan jaminan keamanan kepada Bani Kainuka dan Bani Nazir untuk meninggalkan Madinah dengan aman. Jika tujuan Nabi SAW adalah mendapatkan harta kekayaan, beliau tidak akan pernah membiarkan Bani Nazir yang dianggap sebagai suku terkaya di Jazirah Arab membawa pergi emas dan perak dalam kantong-kantong besar mereka di hadapan penduduk Madinah. Setelah perlakuan baik, ihsan dan pengampunan yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW kepada para Yahudi di Madinah, seharusnya setelah menetap di Khaybar, mereka hidup dalam suasana damai dan keamanan terhadap Islam dan pendirinya. Setelah dikeluarkan dari Madinah, sejumlah Yahudi Madinah menetap di Khaybar. Khaybar, yang sebelumnya sudah menjadi kekuatan militer yang besar, menjadi pusat dari rencana berbahaya untuk melawan umat Islam. Yahudi Khaybar inilah yang mengirimkan utusan besar, yaitu para pemimpin Yahudi Khaybar menuju Mekah untuk menemui kaum musyrikin dan menyusun rencana untuk menghancurkan Nabi SAW dan Islam. Setelah mendapatkan persetujuan, utusan mereka mengunjungi berbagai suku di sekitarnya dan berhasil mengumpulkan pasukan besar berjumlah 15.000 orang untuk menyerang Madinah, yang kemudian dikenal dengan Perang Ahzab atau Perang Khandak. Tidak diragukan lagi bahwa jika bukan karena dukungan dan pertolongan Allah Ta'ala kepada Islam,
mungkin nama Madinah beserta umat Islam sudah terhapus. Tidak diragukan pula bahwa Yahudi Khaybar adalah dalang di balik rencana berbahaya ini yang terus berupaya menghancurkan umat Islam. Bahkan hukuman berat pertama yang diberikan kepada Bani Quraizah di Madinah atas pengkhianatan mereka tidak membuat Yahudi Khaybar mengubah sikap mereka. Oleh karena itu, sekarang sangat penting untuk mengambil tindakan langsung terhadap bangsa yang terus berkhianat dan bersekongkol ini, agar kedamaian di seluruh negeri dapat dipulihkan dan setiap orang dapat mengamalkan agama mereka dengan aman tanpa rasa takut, sehingga agama menjadi murni untuk Allah tanpa ada paksaan dalam agama. Hatta yakunud dinu lillah. Karena ini adalah urusan antara Allah dan hambanya. Seorang orientalis terkenal, Montgomery Watt, yang tidak segan untuk mengeluarkan racun kritikan terhadap Islam dan pendirinya, bahkan menulis dalam bukunya yang terjemahannya adalah, alasan langsung dan sederhana untuk menyerang Khaybar adalah bahwa mereka telah menggunakan kekayaan mereka secara bebas untuk menghasut suku-suku Arab tetangga mereka agar mengangkat senjata melawan umat Islam. Dengan latar belakang ini, Rasulullah SAW atas petunjuk ilahi memutuskan untuk bergerak ke arah Khaybar. Allamah Ibnu Sa'ad menulis, Perang Khaybar terjadi pada Jumadil Ula tahun 7 Hijriah. Sementara menurut Ibnu Uqbah dan Allamah Ibnu Ishaq, ketika Rasulullah SAW kembali ke Madinah dari Hudaybiyah pada bulan Zulhijjah, beliau SAW tinggal di Madinah sekitar 20 malam, kemudian berangkat ke Khaybar pada bulan Muharram. Hazrat Mirza Bashir Ahmad dalam Sirat Khatamun Nabiyyin juga mencatat perang ini terjadi pada bulan Muharram dan Safar tahun 7 Hijriah. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu menyatakan bahwa sekitar 5 bulan setelah kembali dari Hudaybiyah, Rasulullah SAW memutuskan untuk mengusir Yahudi dari Khaybar yang hanya berjarak beberapa manzil atau perhentian dari Madinah, dan darinya berbagai rencana buruk secara mudah dilakukan terhadap Madinah. Maka beliau SAW berangkat ke Khaybar dengan 1.600 sahabat pada Agustus tahun 628. Beberapa sejarawan menyebutkan bahwa tanggalnya adalah 5 bulan setelah perjanjian Hudaybiyah, dan Hazrat Muslim Maud juga menyatakan hal yang sama dalam pengantar mempelajari Al-Quran. Namun, mayoritas sejarawan dan ahli hadis menyebutkan peristiwa ini terjadi pada bulan Muharram, tidak lama setelah perjanjian Hudaybiyah, dan Hazrat Mirza Bashir Ahmad juga menulis demikian, wallahu alam. Pada dasarnya, perjanjian Hudaybiyah adalah kemenangan besar yang Allah Ta'ala berfirman, Inna fatahna laka fatham mubina, yakni sesungguhnya kami telah menurunkan kepada engkau kemenangan yang nyata. Kemenangan yang nyata atau fatham mubina adalah pintu yang membuka jalan menuju kemenangan-kemenangan besar seperti kemenangan Khaybar dan Fatah Mekah. Sesungguhnya Allah telah menjanjikan hal ini ketika surat Al-Fatah diturunkan dalam perjalanan pulang dari Hudaybiyah antara Mekah dan Madinah. Dalam surat tersebut, kabar gembira tentang kemenangan di Khaybar adalah ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعد
Sungguh, Allah telah ridha terhadap orang-orang mukmin ketika mereka baiat kepada engkau di bawah pohon itu, dan Dia mengetahui apa yang ada dalam hati mereka. Lalu Dia menurunkan ketentraman kepada mereka, dan Dia mengganjar kepada mereka kemenangan yang dekat, yaitu kemenangan di Khaybar, serta harta ganimah yang banyak yang akan mereka peroleh. Mereka mendapatkan harta ini di Khaybar, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Allah telah menjanjikan kepada kamu harta ganimah yang banyak yang akan kamu peroleh, maka Dia menyegerakan janjinya ini bagi kamu. Mengenai persiapan pasukan dan penunjukan wakil di Madinah, dijelaskan bahwa ketika Rasulullah SAW mengumumkan keberangkatan ke Khaybar, beliau menyatakan bahwa hanya mereka yang ikut dalam perjanjian Hudaybiyah yang boleh ikut. Menurut satu riwayat, Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang berangkat hanya untuk mendapatkan harta ganimah, mereka tidak boleh ikut. Hanya mereka yang benar-benar berniat untuk berjihadlah yang boleh berangkat bersamaku. Menurut Ibnu Hisham, Rasulullah SAW menunjuk Hazrat Numailah sebagai wakil beliau di Madinah, sementara menurut Imam Bukhari, beliau menunjuk Hazrat Sibah sebagai wakil. Allamah Ibnu Ishaq dan Ibnu Sa'ad menyebutkan bahwa untuk pertama kalinya bendera disebutkan dalam perang Khaybar. Sebelumnya hanya ada bendera-bendera kecil. Rasulullah SAW memberikan bendera kepada Hazrat Abu Bakar, Hazrat Umar, Hazrat Khabbab bin Munzir, dan Hazrat Sa'ad bin Ubadah. Bendera Rasulullah SAW berwarna hitam yang dibuat dari selendang Hazrat Aisyah. Bendera itu bernama Uqab dan dipegang oleh Hazrat Khubab bin Munzir. Dalam riwayat disebutkan bahwa Hazrat Ali juga diberi sebuah bendera, tetapi itu diberikan di Khaybar karena Hazrat Ali tidak bisa berangkat bersama Rasulullah SAW karena menderita sakit mata yang parah hingga tidak bisa melihat. Namun kemudian, karena kegelisahan, beliau tetap memaksakan diri berangkat dan sampai di Khaybar. Dalam perjalanan ini, Hazrat Ummul Mukminin, Hazrat Ummu Salamah menyertai beliau. Menurut satu riwayat, 6 atau 7 sahabiat, yaitu sahabat wanita, juga ikut dalam misi ini. Dan menurut riwayat lain, ada 20 sahabiat yang ikut dalam perang ini. Hazrat Ummu Sinan Aslamiyah menuturkan, ketika Rasulullah SAW memutuskan untuk berangkat ke Khaybar, saya menghadap beliau dan berkata, "Wahai Rasulullah SAW, izinkan saya ikut. Saya akan membersihkan tempat air, menjaga perlengkapan pasukan, dan mengobati yang sakit atau terluka." Beliau SAW mengizinkannya. Demikian pula, beberapa wanita dari Bani Ghifar menghadap Rasulullah SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah, kami juga ingin ikut berperang. Kami akan merawat yang terluka dan membantu para mujahid sebisa kami." Beliau SAW mengizinkan mereka dan mendoakan keberkatan untuk mereka. Ketika Yahudi Madinah mengetahui persiapan Rasulullah SAW dan para sahabat, mereka sangat gelisah dan memahami bahwa jika beliau memasuki Khaybar, Khaybar akan binasa seperti Bani Kainuka, Bani Nazir, dan Bani Quraizah. Yahudi Madinah adalah orang-orang kaya, dan umat Muslim Madinah sering meminjam uang dari mereka karena kesulitan ekonomi. Kini, demi kepentingan Yahudi Khaybar, Yahudi Madinah mulai menuntut pembayaran hutang dengan segera untuk menyulitkan umat Muslim dan mencegah mereka dari berperang. Ada kisah seorang sahabat, yaitu Hazrat Ibnu Abi Hadrat, yang berhutang 5 dirham dalam
riwayat lain 4 dirham, kepada seorang Yahudi bernama Abu Syam. Yahudi itu menuntut pembayaran. Ibnu Abi Hadrat meminta penangguhan hingga kembali dari Khaybar, karena Allah Ta'ala telah menjanjikan harta ganimah Khaybar kepada Rasulullah SAW. Kemudian, Abu Syam dengan dengki berkata, "Apakah kalian pikir berperang dengan penduduk Khaybar sama seperti berperang dengan Arab pedalaman biasa? Demi Taurat, di sana ada 10.000 pejuang." Keduanya menghadap Rasulullah SAW untuk menyelesaikan masalah ini. Saat itu, sedang terjadi situasi darurat perang, dan Yahudi itu menunjukkan keberpihakan yang sangat tinggi pada Khaybar, serta mengejek pasukan Muslim. Rasulullah SAW saat itu berperan sebagai kepala negara. Orang Yahudi tersebut bisa saja mendapatkan hukuman, tetapi beliau SAW menunjukkan kesabaran, keadilan, dan toleransi yang luar biasa dengan memerintahkan, "Bayarlah haknya." Ibnu Abi Hadrat berkata, "Demi zat yang mengutus engkau dengan kebenaran, saya tidak mampu membayarnya saat ini." Beliau SAW bersabda, "Bagaimanapun juga, bayarlah haknya." Ibnu Abi Hadrat menyebutkan, "Saya melepas serban kepala saya untuk dijadikan kain sarung dan menjual kain sarung yang lain di pasar untuk membayar hutang saya. Saya kemudian memakai kain lain yang diberikan oleh Salamah bin Aslam, atau menurut riwayat lain ada seorang sahabat wanita tua yang memberinya hadiah setelah mengetahui kejadian tersebut." Dengan takdir Allah Ta'ala, sahabat ini mendapat harta ganimah di Khaybar, termasuk seorang wanita yang masih kerabat Abu Syam, dan ia kemudian menjual wanita itu kepada Yahudi tersebut. Ketika berita tentang pergerakan ke Khaybar menyebar, Yahudi Madinah tidak hanya menunjukkan kebencian terhadap umat Islam, tetapi juga menyewa seorang badui dari suku Ashja untuk segera dikirim ke Khaybar dengan informasi tentang persiapan perang kaum muslimin dan informasi penting lainnya, dengan pesan agar mereka melawan umat Islam dengan gigih. Demikianlah, pihak yang menentang umat Islam tidak memerlukan mata-mata, karena kaum munafik di Madinah sudah melakukan tugas ini dengan sangat cepat. Pada kesempatan ini pun, pemimpin kaum munafik, Abdullah bin Ubay bin Sulul, tidak tinggal diam, melainkan segera mengirim surat ke Yahudi Khaybar melalui salah seorang pembantunya. Isi surat itu adalah, "Muhammad SAW akan datang kepada kalian. Siapkan pertahanan kalian. Masukkan harta kalian ke dalam benteng-benteng kalian, dan majulah ke medan perang melawannya. Janganlah takut kepada mereka sama sekali. Jumlah kalian banyak, sedangkan kaum Muhammad SAW sedikit, dan mereka hanya memiliki sedikit senjata." Ketika Yahudi Khaybar mengetahui hal ini, para pemimpin mereka mengadakan pertemuan dan terjadi perbedaan pendapat. Disebutkan bahwa ketika Yahudi Khaybar mengetahui kedatangan pasukan Muslim, mereka mengadakan pertemuan untuk bermusyawarah tentang cara menghadapi pasukan Islam. Dalam diskusi ini, para pemimpin Yahudi mengajukan berbagai usulan. Satu kelompok berpendapat bahwa Yahudi harus bertahan di dalam benteng dan berperang dari balik dinding, dengan harapan umat Islam akan menyerah dan menghentikan pengepungan karena tidak membuahkan hasil. Sementara itu, Abu Zainab, saudara dari Marhab yang merupakan pejuang pemberani yang terkenal di Khaybar, mengusulkan agar mereka keluar dan berperang di medan terbuka daripada bertahan di dalam benteng, karena mereka telah melihat hasil dari pertahanan benteng Yahudi Madinah sebelumnya yang berakhir dengan kemenangan Muslim.
Namun kelompok pertama menolak usulan ini dengan mengatakan bahwa benteng-benteng mereka jauh lebih kuat daripada benteng-benteng Yahudi Madinah. Ada usulan ketiga yang bahkan lebih sombong dan berani, yang diajukan oleh Panglima pasukan Khaybar, Salam bin Mishkam. Ia mengusulkan untuk menyerang Madinah secara langsung dan bersama-sama dengan semua sekutu untuk menghancurkan umat Islam. Kebanyakan menyetujui pendapat ini, tetapi pemimpin tertinggi Khaybar, Kinanah bin Abi al-Huqaiq, menentangnya dan berkata bahwa benteng mereka tidak seperti benteng Yasrib. Dalam kesombongannya, ia berkata bahwa Muhammad SAW tidak akan pernah berani mendekati mereka. Namun, semua pemimpin sepakat untuk mengirim utusan kepada suku-suku pejuang di sekitar mereka untuk meminta bantuan militer. Maka dibentuklah utusan yang terdiri dari 14 orang, yang menurut beberapa riwayat dipimpin oleh Kinanah sendiri. Utusan ini pergi ke suku Bani Asad, Ghatfan, dan suku-suku lainnya, menawarkan setengah dari hasil panen setahun di Khaybar sebagai imbalan bantuan militer. Suku Bani Murrah dengan bijaksana menolak memberikan bantuan semacam itu. Tetapi suku-suku pejuang seperti Bani Asad dan Bani Ghatfan segera mengirim pasukan bersenjata sebanyak 1.000 orang dan mulai mempersiapkan bantuan tambahan yang dijanjikan, yaitu sebanyak 4.000 prajurit. Rincian lebih lanjut akan disampaikan di kesempatan yang akan datang. Selanjutnya, saya akan menyampaikan riwayat tentang beberapa almarhum. Pertama adalah Tuan Muhammad Ashraf, putra dari Tuan Muhammad Bakhash dari Mandi Bahauddin, yang baru-baru ini telah wafat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Beliau meninggalkan 3 putri dan 6 putra. Salah satu putranya, Kashif Jawed Sahib, saat ini berada di Senegal sebagai Kaimukam Missionary in Charge dan Amir Jemaat, dan karena itu tidak bisa menghadiri pemakaman ayahnya dari Senegal. Putranya yang menjadi mubalik ini menulis, "Ayah saya adalah sosok yang sangat sederhana, berbudi luhur dan bertakwa. Beliau sangat mencintai Ahmadiyah dan khilafat. Beliau adalah satu-satunya Ahmadi dalam keluarganya dan sering mengatakan bahwa apapun yang kita peroleh adalah karena Ahmadiyah. Beliau selalu menasihati anak-anaknya untuk tetap berpegang erat dengan Ahmadiyah dan khilafat." Menyampaikan bahwa kakeknya, Muhammad Azam Sahib, baiat sekitar tahun 1968 di desa Babra, Sargoda. Dan saat itu, ayah saya juga menjadi Ahmadi. Mubalik Saib menuturkan, Beliau adalah satu-satunya saudara laki-laki dari pihak ibu yang menjadi Ahmadi. Setelah ujian matrikulasi, beliau meninggalkan desa dan bekerja di Shahtaj, pabrik gula di Mandi Bahauddin, dan menetap di sana hingga akhir hayat. Di usia lanjut, beliau belajar Al-Quran dengan penuh semangat dan menilawatkannya dengan tekun hingga menamatkan 1 atau 2 kali setiap bulan, dan 2 sampai 3 kali di bulan Ramadan. Beliau secara khusus membantu orang miskin dan tidak pernah membiarkan siapapun pulang dengan tangan kosong. Mubalik Saib menuturkan, beliau sering berkata, apapun karunia yang Allah berikan kepada kita adalah berkat dari wakaf engkau. Putranya, Mubashir Jawed Sahib, yang berkhidmat sebagai sekretaris mal selama beberapa tahun, menuturkan, ayah saya selalu teratur dalam pembayaran candah dan berusaha membayar candah setahun penuh setiap kali menerima pensiun. Bahkan menjelang wafatnya, beliau masih mengkhawatirkan apakah candahnya sudah dibayar atau belum. Dan beliau sangat bersyukur bahwa Allah Ta'ala telah
memberinya taufik untuk membayar semua candanya. Semoga Allah menganugerahkan rahmat dan maghfirat kepada beliau serta memberikan kesabaran dan ketabahan kepada semuanya. Kedua adalah Tuan Habib Muhammad Shatri Sahib, Naib Amir Dom Kenya, putra Muhammad Habib Shatri Sahib. Beliau adalah keturunan Arab yang wafat beberapa hari lalu pada usia 56 tahun. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Almarhum adalah seorang musi dan meninggalkan orang tua, istri dan 3 anak. Amir Jemaat Kenya, Tuan Mahmud Tahir menuturkan, leluhur beliau berasal dari Yaman dan ayahnya, Tuan Habib Shatri, baiat pada Agustus 1982 dan adalah seorang Ahmadi yang sangat mukhlis. Almarhum adalah putra sulung dan baiat tidak lama setelah ayahnya. Beliau memenuhi janji baiatnya hingga akhir hayat. Beliau memperoleh pendidikan dasar di Mombasa. Beliau adalah siswa yang sangat cerdas dan berbakat, dan bahkan dikirim ke Perancis untuk belajar selama beberapa waktu oleh sekolahnya. Beliau selalu menceritakan pertemuannya dengan para khalifah sebagai pengalaman terbaik dalam hidupnya. Beliau pernah berjumpa dengan khalifah keempat rahimahullah dan juga dengan saya. Beliau mendapat taufik berkhidmat dalam berbagai bidang. Saat wafat, beliau berkhidmat sebagai Sekretaris Ta'lim Nasional dan Naib Amir kedua Kenya. Disebutkan bahwa beliau dikenal selama 20 tahun sebagai orang yang sangat menghormati para wakifin dan mengerjakan setiap tugas yang dipercayakan dengan sangat serius tanpa perlu diingatkan. Beliau dawam solat, sangat memperhatikan syiar Allah dan batasan-batasan Allah. Beliau teratur dalam membayar canda, berakhlak mulia, memperhatikan orang miskin, taat kepada orang tua, dan memenuhi hak-hak mereka, dan juga memenuhi hak-hak saudara-saudara yang lebih muda, serta merupakan sosok yang bijaksana, tulus, dan setia. Beliau pernah menjabat posisi tinggi di perusahaan besar, dan Allah telah memberinya kelapangan harta. Dari segi duniawi, beliau berhubungan dengan kalangan bisnis, politik, dan agama, namun tidak pernah menyembunyikan diri beliau sebagai Ahmadi, bahkan banyak bertablik. Inilah sebabnya banyak tokoh yang menghadiri pemakaman beliau di Mombasa. Semoga Allah Ta'ala menganugerahkan ampunan dan rahmatnya kepada almarhum, serta memberikan kesabaran dan ketabahan kepada keluarga yang ditinggalkan. Ketiga adalah Tuan Anobi Madango, ketua jemaat di sebuah jemaat di Zimbabwe yang telah wafat beberapa hari yang lalu. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Putranya, Yusuf Anobi Sahib, yang berkhidmat sebagai sadar jemaat Zimbabwe, menulis, beliau awalnya adalah seorang Muslim Sunni dan pada mulanya menentang jemaat. Tetapi kecintaan terhadap Islam ada di hati beliau. Beliau awalnya tinggal di Malawi dan mengalami banyak penentangan, kemudian pindah ke Zimbabwe. Di sana, karena kecintaannya pada Islam, beliau mengumpulkan orang-orang di sekitarnya dan mengatur sholat berjamaah di daerahnya. Dan beliau memiliki gejolak yang sangat mendalam dalam hati beliau untuk menjadi Muslim sejati. Kemudian beliau berhubungan dengan jemaat mubalik kita, yaitu Tuan Samiullah, melakukan diskusi mendalam dengan beliau, dan akhirnya beliau menerima Ahmadiyah dan menjadi Ahmadi pertama di daerahnya. Setelah menerima Ahmadiyah, beliau menghadapi penentangan dan orang-orang yang telah dikumpulkannya juga meninggalkannya.
mereka bersikap keras terhadap beliau, sehingga beliau pun meninggalkan pusat yang telah dibangunnya untuk mengumpulkan orang dan sholat berjamaah, dan mulai melaksanakan sholat dan Jumat di rumah bersama keluarga beliau. Namun beliau tidak menyerah. Beliau terus bertablik, dan banyak orang mendengar tablik jemaat dari beliau dan bergabung dengan jemaat melalui beliau. Beliau adalah sosok yang berpengaruh, dan banyak orang yang bergabung dengan jemaat setelah melihat teladan beliau. Dengan pengorbanan harta beliau, beliau membeli tanah di mana masjid pertama jemaat Ahmadiyah Zimbabwe sedang dibangun saat ini. Keinginannya adalah melihat masjid selesai dalam kehidupan beliau, tetapi belum terwujud dan sekarang sedang dalam pembangunan. Beliau adalah sosok yang sangat setia, jujur, dan amanah. Beliau menyelesaikan masalah dengan bijaksana. Bahkan sebelum terpilih sebagai ketua jemaat, banyak orang mempercayai dan mengandalkan beliau. Beliau juga membantu orang yang membutuhkan dari kantong pribadi beliau. Rumah beliau selalu penuh dengan tamu dan memiliki hubungan yang mendalam dengan jemaat. Beliau selalu mendorong semua orang untuk tetap terhubung dengan jemaat. Di antara yang ditinggalkan adalah 8 anak. Dan seperti yang saya sebutkan, putra beliau adalah sadar jemaat Zimbabwe. Dan seorang cucu beliau, Kasim Anobi Sahib, adalah mubalik markazi pertama di Zimbabwe yang telah lulus dari jamiah. Semoga Allah Ta'ala menganugerahkan ampunan dan rahmat kepada almarhum, dan semoga ajaran jemaat terus berlanjut dalam keturunan beliau, dan mereka tetap terus melakukan amal kebaikan. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.